Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Aim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Apa kabarnya semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Taib insyaallah taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program kami yang bernama Aim Talks dalam segmen Persepsi, perbincangan seputar sejarah Islam. Dalam segmen ini insyaallah ta'ala kita akan memperbincangkan seputar sejarah atau tokoh sejarah dari yang ada dari sejarah-sejarah para kaum muslimin atau para salaf terdahulu, dan juga kejadian-kejadian terkait kejadian-kejadian yang terjadi dan ibroh-ibrohnya. Insyaallah ta'ala kita akan bahas yang terkait dengan mahat kita saat ini, ya, yaitu tentang sejarah sahabat atau mengenal sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Insyaallah taala bersama guru kita bersama Al-Ustadz Abu Hanif Alipatada MA hafizahullahu taala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, masyaallah. Baik Ustaz, kita mau bicara terkait nama seorang sahabat atau sahabat yang namanya dijadikan nama dari ma'had ini, Ustaz. Ya, luar biasa. Nah, baik. Bagaimana sebetulnya atau siapakah sosok dari Abdullah bin Mas'ud ini, Ustaz, sehingga dijadikan nama dari ma'had ini, Ustaz? Kenalkan kami dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Masyaallah, barakallahu fiik Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Ustaz Arif Rahman Hafizahullah Ta'ala yang kami hormati, dan para sahabat Aim Talk yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz, benar. Tentu pertama-tama kita ingin ma'had ini betul-betul mengambil pelajaran dan inspirasi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Secara umum, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz, mentazkiyah para sahabat? Allah Ta'ala sebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ya, dan orang-orang yang terdahulu, orang-orang muhajirin dan ansar, ya, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kata Allah, radhiyallahu anhu wa radu an, mereka Allah redha kepada mereka. Yang kan ini tazkiyah yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi. Allah Ta'ala redha kepada mereka. Maka tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentu kewajiban kita adalah bagaimana meneladani jalannya para sahabat ini, Ustaz. Kemudian juga tentu ya ada juga Nabi SAW mengatakan alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Juga para sahabat tentu saja kita diminta untuk meneladani mereka. Nah, wabil khusus dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, ya Ustazna, tentu memiliki, dia adalah faqihul ummah, habrul imam, tintanya umat ini, kemudian juga ulamanya para sahabat, wabil khusus berkaitan dengan Al-Quran. Oleh karena kita berharap ma'had seluruh sivitas akademik ma'had tahfiz Al-Quran bisa meneladani, mencontoh bagaimana semangat dan juga inspirasi bagaimana bermuamal dengan Al-Quran, khususnya dalam tahfiz Al-Quran ini. Nah, Masya Allah. Nah, sebetulnya sosok Abdullah bin Mas'ud ini kita ingin tahu bagaimana masa kecil beliau dan asal-muasal beliau, ya, sehingga beliau menjadi sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fiik Ustaz. Memang Abdullah bin Mas'ud ini, sahabat Aim, adalah di antara sahabat yang terdahulu, as-sabiquna awwalun, sampai disebutkan bahwa ketika jumlah umat Islam ada 6-7 orang, maka termasuk Abdullah bin Mas'ud. Nah, perkenalan beliau dengan Islam memang cukup menarik, Ustaz, ya. Beliau ini sebetulnya masih kecil, namanya anak-anak, makanya dipanggil Nabi ya gulam, anak. Dia seorang penggembala kambing, anak miskin, perawakannya kecil, kurus, hitam, ya, sering dipanggil dengan nama ibunya, Ibnu Ummi Abdin. Ya, jadi ya mungkin karena miskinnya. Beliau setiap pagi menggembalakan kambing, keluar Mekah, lalu kemudian sore pulang. Itulah aktivitas hari-hari beliau. Ketika terdengar ada seorang
apa namanya, nabi yang datang mengaku sebagai rasul, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak begitu dia, namanya masih kecil, Ustaz. Nah, suatu ketika inilah awal kisah beliau berkenalan dengan Islam. Suatu ketika sedang menggembalakan kambing, tiba-tiba datang 2 orang dalam keadaan tergopoh-gopoh dan penuh dengan rasa letih gitu. Ya, ternyata Rasulullah SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika itulah Nabi SAW meminta, ya gulam, boleh nggak saya minta susu kambing? Kata beliau, saya cuma penggembala, saya bukan punya kambing ini. Ini adalah amanah dan saya tidak bisa memberi Anda berdua susu kambing ini. Abu Bakar dan Rasulullah SAW, ya karena memang ini amanah, ya dia merasa rela, ya sudah. Namun Nabi SAW meminta, apakah ada kambing betina yang belum pernah disentuh oleh kambing jantan? Tentu sang anak ini kaget, kok bisa ada kambing mau diperah susunya dan belum pernah. Tabiatnya, Ustaz, kalau dalam dunia perkambingan ya, ya kambing yang bisa mengalirkan susu itu kan kambing yang sudah pernah beranak. Kalau mohon maaf, kalau kita kiaskan dengan manusia, tidak mungkin ada seorang wanita mengeluarkan ASI sebelum dia punya anak. Nah ini, tapi inilah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu didatangkanlah satu kambing itu, kambing muda yang belum pernah. Lalu beliau mengusap puting susu kambingnya. Masya Allah, tabarakallah, tiba-tiba keluarlah penuh susu kambing, penuh dengan susu. Lalu beliau memerahnya, mengambil batu yang ada mangkoknya, lalu beliau memerahnya dan meminumnya dengan Abu Bakar dan Abdullah bin Mas'ud juga kebagian. Setelah itu beliau mengusap lagi, kata Ibnu Mas'ud, puting susu kambing itu menjadi ngempes lagi seolah-olah tidak pernah ada susunya tadi. Subhanallah. Maka ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud merasa kaget. Ya, merasa takjub dengan apa yang dia lihat. Ya, maka ajarkan saya apa yang kau baca. Nabi SAW mengucapkan Bismillah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya gulam, innaka gulamun muallam. Sesungguhnya engkau adalah anak yang terpelajar, anak yang mudah punya potensi untuk belajar. Nah ini lalu setelah itu ya Ustadz, beliau kemudian masuk dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak penggembala kambing lagi, tapi beliau hidup bersama Nabi di rumah Nabi SAW. Sampai disebutkan, saking dekatnya Ustaz, beliau dianggap keluarganya Nabi. Ada seorang sahabat dari Yaman, namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Ketika pertama kali datang ke Mekah, ia mengira Ibnu Mas'ud keluarganya Nabi SAW. Begitu dekatnya. Ya, karena makanya disebut dengan ashabus sir. Dia yang memegang rahasia Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan iznuka alayya, izinku darimu untukmu adalah antur fa'al hijab. Ketika dibuka hijab berarti kau boleh masuk. Nah, itu aja. Jadi kode bahwa dia boleh masuk adalah diingkat hijab berarti dia boleh masuk. Sahabat lain tidak ada yang boleh. Atau antastamia sirri, atau engkau boleh mendengar rahasia yang saya. Maka itu menunjukkan bagaimana dekatnya beliau. Nah, apa yang terjadi? Ustaznya beliau disebutkan dialah yang mengambilkan sandal Nabi, mengambilkan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Ya, kalau beliau sampai disebut menjadi bayangannya Nabi SAW, menyiapkan tempat tidurnya, membangunkan Rasulullah SAW, berada di depan pintunya, siap berkhidmat melayani kebutuhan Nabi SAW. Maka kata beliau, ya gini, di antara pengaruhnya, Ustaz, beliau termasuk sahabat yang paling banyak tahu tentang Al-Quran. Kata beliau, aku mengetahui hampir 60, apa saya lupa, 70 atau 60 ayat yang diturunkan, yang saya tahu di mana ayat itu turun dan untuk siapa ayat itu. Ya, bahkan beliau mengatakan, seandainya aku tahu ada seorang di muka bumi ini yang lebih tahu dari saya tentang Al-Quran, selama masih bisa dijangkau dengan unta, aku akan datang untuk belajar. Masya Allah. Makanya Nabi SAW saking dekatnya beliau dengan Rasulullah SAW, beliau mengatakan man sarrahu ayyaqra al-Qur'ana ghaddan atau ratban, ya, kama unzila, sebagaimana diturunkan, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dalam keadaan segar, masih fresh karena baru diturunkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, maka falyaqra bi qiraati Ibni Ummi Abdi, maka hendaklah membaca dengan bacaannya Ibnu Ummi Abdi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Jadi beliau di dalam pemeliharaan, pengasuhan, bimbingan dan didikan
Rasulullah SAW. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi beliau bahkan kedudukannya itu sudah sebagian, atau tadi ada sebagian sahabat yang bahkan mengira beliau bagian dari keluarga Rasulullah SAW. Dan juga memang beliau juga di antara ulama dan qurra'nya sahabat ya Ustaz. Ini kedudukan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ada nggak Ustaz kisah menarik yang bisa kita dengar dari kehidupan beliau, aspek kehidupan beliau yang lain? Nah, tentu saja banyak Ustaz ya, di antara yang berkaitan yang dengan Al-Quran adalah Rasulullah SAW pernah menyuruh beliau untuk membacakan Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Iqra' alayya." Ya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Maka Abdullah bin Mas'ud kaget. Kata beliau, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Apakah aku bacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Kata Nabi SAW, "Na'am, inni uhibbu an asma'a min ghairi." Aku suka mendengar Al-Quran dari selain saya. Maka waktu itu kalau saya tidak salah beliau membaca surah An-Nisa, Ustaz. Ya, beliau membaca sampailah di ayat "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Ya, bagaimana jika didatangkan nanti setiap umat dengan nabi sebagai saksi. Nabi-nabi mereka sebagai saksi. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan sahabat Aim, ya, hendaklah kita senantiasa berusaha meneladani Nabi SAW. Karena di pengadilan akhirat nanti saksinya adalah Rasulullah SAW. Nah, maka kata Nabi, "Hasbukal an," cukup. Maka aku pun melirik kepada Nabi SAW. Maka aku melihat Rasulullah SAW, ainahi tadrifan, yakni dua matanya menangis, meneteskan air mata. Dan ini salah satu kedudukan yang sangat agung bagi Abdullah bin Mas'ud, karena bacaannya ya menyentuh, ya, dan ini tidak sembarangan. Tidak, kalau saya tidak salah ada beberapa sahabat yang lain yang Nabi SAW pernah memintanya untuk membacakan Quran. Nah, termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Kemudian juga di antara yang berkaitan dengan Quran, Ustaz, adalah beliau orang yang pertama kali menampakkan bacaan Qurannya dengan terang-terangan di tengah orang-orang Quraisy setelah Rasulullah SAW. Nah, kita tahu orang-orang Quraisy ini sangat takjub dengan Al-Quran, Ustaz. Sampai mereka mengira Al-Quran ini sihir, Ustaz. Karena begitu besarnya pengaruh Al-Quran kalau dibacakan, banyak orang kemudian masuk Islam. Maka mereka sangat anti lah kalau ada yang baca Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Saya ingin baca Quran." Kata sahabat yang lain, "Jangan, nanti engkau diapa-apain." Enggak, Allah yang akan menjagaku. Ya, Allah yahmini. Maka benar Ustaz, ketika dia membacakan, kalau tidak salah bacaannya surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Waktu itu sengaja dia membacakan Al-Quran pada saat orang-orang petinggi-petinggi Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy sedang berkumpul di samping Ka'bah. Maka beliau bacakan. Orang kaget, siapa itu? Ya, Ibnu Ummi Abdin katanya. Apa yang dia bacakan? Yang diturunkan kepada Muhammad. Maka mereka ramai-ramai mendatangi kemudian memukuli. Dan itu bukan hanya sehari, Ustaz, tapi 2 kali, 3 kali, terus begitu sampai ya para sahabatnya melarang. Ini yang kami khawatirkan. Ya, tapi enggak kapok Abdullah bin Mas'ud. Karena di dalamnya tentu ada aspek dakwahnya agar mereka mendengarkan Al-Quran ini. Nah, tentu ini saya kira ibrah yang menarik Ustaz bagi kita. Bagaimana hari ini kita mendapati banyak orang yang malu kalau baca Quran. Ya, di Indonesia ini kita lihat kalau anak-anak antri handphone, beda dengan di Mesir tempat untuk belajar. Saya lihat misalnya katanya di sana masih banyak orang yang baca Quran di tempat-tempat umum, betul ya? Nah, kita di tempat-tempat umum masih bisa menemukan orang buka mushaf ya, dengan mushaf saku. Itu di Mesir kota atau di kampung-kampung, Ustaz? Di kampung-kampung ada dan di kota pun masih ada satu. Masih ada fenomena orang baca Quran begitu. Iya, alhamdulillah. Karena mungkin masih tertolong di sana, survei orang gapteknya masih cukup banyak. Tapi di sisi lain sebetulnya orang-orang yang dengan teknologi pun harusnya jangan sampai terlalaikan, karena mushaf bisa masuk ke dalam layar. Tidak menjadi halangan. Iya, tidak menjadi halangan. Tapi memang kalau pemandangan di Mesir mungkin masih lebih original lagi, karena mereka menggunakan mushaf yang aslinya ketika di perjalanan, dan memang itu menjadi syiar yang cukup masih hidup di sana. Subhanallah. Ya, dan luar biasanya bahwa ya kita juga di sini jangan mau kalah gitu, jangan mau kalah dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan memang ini syiar yang harusnya ada sepanjang zaman ya Ustaz gitu. Tidak malu untuk membaca Al-Quran dimanapun, karena kedekatan kita dengan Al-Quran itu membawa derajat kita yang diangkat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah Ustaz, ini Abdullah bin Mas'ud seorang penggembala kambing
Tapi Masya Allah diangkat derajatnya oleh Allah dengan Islam, khususnya dengan Al-Qurannya. Maka ada satu kisah menarik lain Ustaz, bagaimana kemuliaan kedudukan Nabi, kedudukan Abdullah bin Mas'ud, dan ini ditazkiyah oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau memanjat pohon arak kalau saya salah, ya, tiba-tiba ada angin bertiup Ustaz. Maka nampaklah betis beliau yang kecil sekali. Itu kan memang kurus, kecil ya. Maka para sahabat tertawa, ya, ini pemandangan lucu, kok ada betis sekecil itu ya. Maka kata para sahabat, kata Nabi SAW, mimma tadhakun. Kenapa kalian ketawa? Apa yang kalian tertawai? Kata sahabat, ya Nabi Allah, min diqqati saqaihi. Ya, karena kecilnya dua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi lahuma athqalu bil mizani min Uhudin. Demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh dua betis ini lebih berat timbangannya di hari kiamat daripada gunung Uhud. Ustaz, gunung Uhud kalau saya tidak salah 7 kilo panjangnya, 3 kilo lebarnya, tingginya 300 meter. Kalau ditimbang luar biasa. Tapi kakinya Abdul Mas'ud di hari kiamat ditimbang, kita akan ada mizan Ustaz. Itulah menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Abdullah bin Mas'ud dari seorang penggembala kambing loh Ustaz. Tapi diangkat derajatnya dengan Al-Quran. Masya Allah. Ini sebuah pelajaran penting juga nih buat teman-teman. Hari ini kita sering ada yang dinamakan namanya insecure, Ustaz. Apa itu, ya, tidak pede dengan fisik sendiri gitu, Ustaz. Bahwa ya itu tadi diceritakan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah jelaskan bahwa derajat beliau mizan ya, mizan dari betisnya tadi, dua betisnya tadi yang kecil bahkan lebih berat daripada Uhud, yang itu menunjukkan kemuliaannya. Dan memang kemuliaannya bukan berdasarkan fisik. Jadi buat sahabat Aim yang mungkin masih merasa insecure dengan fisiknya, merasa latar belakangnya kurang membuat dia percaya diri atau merasa tidak mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Insyaallah Allah Ta'ala akan memuliakan kita. Dan memang Ustaz, ada satu kisah juga yang bukan Ibnu Mas'ud, tapi kisah yang berkaitan dengan apa yang Ustaz ungkapkan tadi tentang bagaimana Al-Quran mengangkat derajat, yaitu seorang maula, yaitu mantan budak ini, mereka kan yang menjadi naib gubernur Makkah waktu itu zaman Umar bin Khattab. Maka ketika gubernur yang asli ini bertemu dengan Umar, Nafi ya, siapa yang kau tunjuk sebagai penggantimu di Makkah? Kata beliau, Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Maula. Kok kamu angkat dia maula? Budak kok diangkat ini? Karena dia hafiz Quran dan alim dalam masalah agama, dalam masalah waris kalau tidak salah. Maka Umar pun tidak kaget. Beliau mengatakan, demikianlah yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau akharin. Sungguh Allah Ta'ala akan mengangkat sebuah kaum dengan Al-Quran, Ustaz. Dan Allah Ta'ala menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran jika mereka menyanyiakan Al-Quran. Nah, ini juga pelajaran tentang bagaimana Al-Quran ini bisa memuliakan. Masya Allah ya. Jadi kita dekat dengan Al-Quran, kita mulia. Begitu kita jauh, maka datanglah kehinaan ya. Itu konsekuensi dari bagaimana seorang muslim, bahwa di antara bentuk kecintaan juga ya, Ustaz, ya, bentuk kecintaan kepada Allah buktinya adalah juga dengan kedekatan dengan Al-Qur'an, Ustaz. Dan itu Allah akan memuliakan kita, dan di antara bentuk pemuliaannya, Ustaz, adalah doanya diterima. Karena kita dekat dengan Al-Qur'an, kalamullah, maka Allah pun dekat dengan kita dan memuliakan kita, di antaranya menjawab doa kita. Maka suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sedang sholat di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW beserta sahabat Abu Bakar dan Umar masuk ke masjid dan Rasul melihat Abdullah bin Mas'ud sedang sholat dan berdoa dalam sholatnya. Maka Nabi mengatakan is'al tu'tah sampai 2 kali. Is'al tu'tah. Ya, kalau kita mungkin doamu diijabah, doamu dikabulkan. 2 kali Nabi. Sampai pagi hari. Ya, 2 sahabat ini berlomba-lomba ingin mendahului siapa untuk mengembarkan kabar. Ini kabar gembira, bukankah memasukkan kabar gembira kepada hati saudara kita adalah sangat disunahkan ya Ustaz ya. Maka Umar pun datang. Wahai Abdullah, tadi malam ketika engkau sholat, sungguh Nabi mengatakan doamu dikabulkan. Ini kabar gembira. Kata Abdullah Mas'ud, terima kasih, tapi Abu Bakar telah mendahului engkau, katanya. Berarti masih pagi-pagi. Maka Umar mengatakan, yarhamullah Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ya. Ma sabaqathu ila khairin qattun illa sabaqani. Tidaklah ada kebaikan yang aku berlomba-lomba kecuali dia selalu mendahului saya. Tapi lihat ya, kemuliaan Ibnu Mas'ud. Doanya diterima. Maka Umar mengatakan, apa sih doamu di situ?
Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepada imanku istiqamah, tidak kembali kufur, ya. Wa na'iman la yanfuzu, ya, keimanan yang tidak hilang. Wa murafaqatu, dan aku memohon membersamai Nabi Muhammad SAW fi a'lal jannatil khuld, di surga yang tinggi dan abadi. Subhanallah, ini yang membuat keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Doanya diterima. Di antara doanya adalah ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang begitu banyak kemuliaan yang bahkan dihadirkan dari kedekatan kita dengan Al-Quran, ya Ustaz, yang bisa kita lihat dari sosok Abdullah bin Mas'ud, dan mungkin bisa kita lihat juga dari sosok sahabat lainnya yang memiliki kedekatan yang sama dengan Al-Quran. Nah, dan memang Ustaz, Nabi SAW mengapresiasi para sahabat yang alim dalam Al-Quran. Makanya di antara bentuk apresiasinya, Nabi SAW mengatakan, ambil bacaanmu dari Abdullah bin Mas'ud. Istaqra'u, ya ambillah bacaan qiraatmu dengan Abdullah bin Mas'ud. Di antara ada 4 sahabat yang lain. Kemudian juga Ustaz, di antaranya juga kemuliaan beliau ini, ya, adalah ketika ada ayat turun, ketika Nabi SAW sedang berdialog dengan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian di samping Nabi ada beberapa sahabat, termasuk Ibnu Mas'ud, yang miskin-miskin lah, kasta rendah lah, begitu lah kira-kira. Maka orang-orang Arab, orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, singkirkan orang ini kalau engkau berbicara dengan Nabi SAW ditegur oleh Allah, la tatrudil ladina wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, ya, yuriduna wajah. Jangan engkau usir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di waktu dan petang, mereka mengharap wajah Allah. Nah, kata para sahabat, kalau nggak salah Sa'd, nah yang dimaksud ayat ini termasuk adalah Abdullah bin Mas'ud. Allah melarang, jangan kalian, artinya mereka lah sahabat sejati. Jangan, makanya sahabat yang dimuliakan Allah SWT bersahabat dengan ahli ilmu, bersahabatlah dengan penghafal Quran, yang oleh Allah Azza wa Jalla jangan usir dia. Dia adalah orang yang senantiasa berzikir pagi dan petang, senantiasa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk Ibnu Mas'ud ada di yang hampir diusir oleh karena orang Quraisy merasa ini enggak pantas dia ada di majelis ini. Maka Allah tegur, jangan. Mereka adalah orang-orang yang berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ini juga sebagai bahan muhasabah kita nih, Ustaz. Hari-hari ini kita sering membuat perkumpulan itu hanya orang-orang yang satu level, betul, yang sama, yang seragam, yang kalau beda dari mungkin status sosial atau beda dari fisik itu juga bisa diintimidasi gitu. Udah, jangan bareng kita. Sementara kalau memang orang yang dihalangi dari berkumpul bersama kita itu adalah seorang ahli ilmu atau ahli Al-Quran, Allah melarang hal tersebut, ya. Jangan memandang orang dari penampilan fisik. Dari penampilan fisiknya. Tapi di sini juga motivasi lainnya bahwasanya orang yang berilmu atau orang yang memiliki kelebihan itu patut untuk kita, kata Nabi, la hasada illa bisnatain, tidak ada iri atau ghibtah kecuali dalam dua perkara. Di antaranya adalah orang yang mendapatkan nikmat bacaan Quran dan dia membacanya pagi dan siang dan malam, Ustaz. Itulah orang yang boleh kita iri, ya, sahabat Aim. Siapa yang harus kita iri? Bukan orang kaya, bukan yang punya, tapi yang kita iri adalah orang yang diberi Allah Al-Quran. Nah, kita iri agar kita bisa bersama dengan mereka. Itu iri yang dibolehkan, namanya ghibtah, Ustaz. Iri yang dibolehkan, Masya Allah. Taib, sahabat Aim. Jadi kalau mau iri, ya, Masya Allah, ini kita harus iri tuh pada tempatnya nih, gitu. Kita ada ghibtah tadi, ya, terhadap orang-orang yang Allah berikan Al-Quran padanya dan ilmu kepadanya. Taib, ini saat sebelum kita tutup, kita ingin mendengar bagaimana nih sahabat Aim bisa mengambil inspirasi dari sosok Abdullah bin Mas'ud. Apa yang bisa, hal yang kira-kira sangat kuat untuk bisa menginspirasi kita? Nah, Ustaz, tentu yang pertama yang berkaitan dengan, ya, Al-Quran, ya. Yang berkaitan dengan Al-Quran tentu banyak wasiat-wasiat, nasihat-nasihat beliau yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antaranya Ustaz beliau pernah mengatakan bahwasanya, ya, ta'ahadu hadzal masahib, ya, hendaklah kalian bermuamalah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kata beliau, asyaddu, ya, tafsiyan min sudurir rijali minan na'min uquliyah. Sesungguhnya Al-Quran itu mudah lepas daripada kontai yang diikat, misalnya. Maka kita diminta untuk menjaga Al-Quran. Nah,
hendaknya memang ya para sahabat aim yang dimuliakan Allah Azza Jalla, kata Allah bahwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Qur'an adalah di sudur, di dada. Maka hendaknya kita, Masya Allah ya, beliau menasihati kita, Al-Quran ini harus dijaga. Nah, sebagian besar orang menganggap menghafal Quran ini tidak penting, Ustaz. Ya, padahal ini bagian dari agama kita. Al-Quran adalah kalamu Rabbina. Dan Allah Ta'ala menggaransi, Ustaz, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah Ta'ala mengulang 4 kali ayat ini. Ya, kami walaqad yassarna, ini harfu takinya banyak banget. Walaqad yassarna, Masya Allah. Ini guru bahasa Arab kami beliau ini. Sungguh Al-Quran kami mudahkan. Maka adakah orang yang mempelajarinya? Di antaranya menghafalnya. Jadi sahabat Aim jangan merasa saya nggak bisa hafal Quran. Allah mudahkan, ini garansi sampai 4 kali diulang dalam Al-Quran dalam surah Al-Qamar. Allah akan mudahkan dengan Al-Quran. Masya Allah kita dapat Ustaz, banyak yang menghafalnya dari anak kecil sampai tua pun tidak ada kesulitan untuk menghafal. Padahal dia adalah bahasa ajam, ya, bahasa asing. Tapi Masya Allah ini mukjizat Al-Quran. Bahkan orang yang menghafal Quran bahkan tidak tahu artinya, tapi dia bisa menghafalnya, bukan bahasa sehari-harinya. Ini mukjizat Al-Quran. Nah, karenanya di antara kemuliaannya ya nanti di hari kiamat kata Nabi yuqalu li sahibil Quran. Orang yang sahibul Quran menghafal, mentadabur, mengamalkan konsekuensinya akan diangkat derajatnya sesuai dengan jumlah iqra wartaqi. Ya warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Kedudukanmu di hari kiamat kata Nabi SAW, kata Allah Azza Jalla di hari kiamat nanti adalah di akhir ayat yang kau hafal. Masya Allah. Nah, ini di antara ini beliau ya, hafizul Quran, ta'ahadu ma'al Quran. Kemudian juga Ustaz, beliau juga menasihati kita tentang bagaimana seharusnya disebut dengan sahibul Quran. Ya. Yang dimaksud dengan sahibul Quran bukan hanya penghafal Quran. Ya, orang kalau sudah sahibul Quran ya menghafal atau tidak, tapi juga mentadabburinya, juga yang paling penting adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di antara nasihat beliau, Ustaz, beliau mengatakan yang bagi li sahibil Quran ayyu urafa. Hendaknya penghafal Quran itu dikenal dengan apa? Bilailihi, ketika di malam hari dengan salatnya, ketika manusia tertidur. Di siang hari dengan puasanya ketika manusia makan. Ya, dan diamnya, akhlaknya ketika manusia rusak akhlaknya. Menangisnya ketika manusia tertawa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan hanya kita baca jadikan. Makanya kalau nggak salah Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan innama nuzzilal Quran liyu'mala wa fattakhadhan nasu tilawatahu amala. Manusia, kata Hasan Al-Basri, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Tapi sebagian besar manusia menjadikan membaca Al-Quran cukup dengan amalan. Mencukupkan diri dengan membaca Al-Quran itu sudah menganggap beramal. Padahal itu hanya sarana, wasilah. Maka penghafal Quran, sahibul Quran bukan hanya menghafal dengan bangga dengan ijazahnya, saya sudah hafal ini, tapi dikenal dengan apa? Aplikasinya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Ustaz, ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi, kata beliau kana khuluqu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang pada akhirnya Al-Quran ini tetap akan menjadi kemuliaan ketika dia juga diaplikasikan, diamalkan, ditunaikan hak-haknya. Makanya saya pernah mendengar juga sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa tadabbur itu, kata para ulama, tadabbur qiraah wal hifdz, ya, membaca, menghafal dan mentadaburi itu wasilah. Sebagaimana seorang anak dia disuruh untuk menghafalkan untuk ujian. Itu nilai ujian bukan jadi tujuan. Tapi yang tujuan adalah dia mampu menguasai ilmu tersebut sehingga ilmunya manfaat dan diamalkan. Dan ilmu yang ada dalam Al-Quran itu lebih berhak untuk kita amalkan, untuk kita terapkan ya, Ustaz. Karena memang itu kemuliaan Al-Quran diturunkan memang untuk diamalkan. Dan ya, kejadian hari ini bahwa sebagian manusia malah menjadikan baca Al-Quran itu sudah cukup, bahwa itu adalah amalannya. Masya Allah. Beliau juga di antara kata beliau, jangan sampai ya ada rumah yang tidak ada Al-Quran dibacakan, Ustaz. Makanya subhanallah, ini hendaknya sahabat Aim kita menjadikan Al-Quran dibacaan. Bahkan ada asar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, kami dapati di kitab suci yang lain, ya, Ka'ab bin Malik kalau saya tidak salah, mengatakan bahwasanya tertulis sana Muhammad adalah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah, kerajaannya di Syam. Sahabatnya suka memuji Allah di siang, pagi, dan sore. Kemudian pakaian mereka sampai setengah betis. Nah, di antaranya dengungan mereka di malam hari, ya, kadalwin nahl, seperti dengungan lebah. Maksudnya bacaan Qur'annya mereka dikenali. Nah, makanya juga Nabi SAW pernah mengatakan, aku mengenali rumah-rumah keturunan Asy'ari dari bacaan suara Al-Quran mereka di malam hari. Yang di siang hari saya nggak tahu di mana rumah mereka. Itu Masya Allah. Jadi sahabat Aim, hendaklah kita jadikan Quran ini menjadi syiar kita, bacaan kita. Subhanallah Ustaz. Jadi Nabi SAW mengenali rumah sahabat dari bacaan Qurannya. Yang siang hari Nabi nggak tahu. Hari ini Ustaz kita dapati malam hari banyak. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa hijrah dari situ. Ya, rumah-rumah sebagian kaum muslimin di malam hari penuh dengan acara-acara yang tidak bermanfaat. Bahkan kalau tidak bermanfaat nggak apa-apa, tapi penuh dengan dosa dan maksiat. Bukan lagi baca Quran. Lihat, tertulis di kitab suci bahwasanya umat Nabi Muhammad mereka memiliki ciri khas, yaitu apa? Memiliki bacaan Quran yang diibaratkan seperti dengungan lebah, Ustaz. Karena suara-suara mereka dari setiap rumah-rumah. Nah, itu saya kira pelajarannya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi memang kesimpulan terbesar juga dari kisahnya dan perjalanannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah muliakanlah Al-Quran, maka Allah akan muliakan kita. Ustaz. Bahkan dia yang menghinakan Fir'aunnya umat ini, Ustaz. Abu Jahal ketika mau tewas di perang Badar, Abdullah bin Mas'ud mengambil dan menginjak dadanya, dan dia masih hidup. Dan Abu Jahal masih sombong kan, dia bilang, celaka engkau wahai penggembala kambing kecil. Masya Allah. Dan lihat bagaimana Allah muliakan Abdullah bin Mas'ud, sang penggembala kambing, dan Allah hinakan Abu Jahal yang merupakan keturunan Quraisy yang terhormat, tapi karena dia tidak beriman maka Allah hinakan dia. Masya Allah, Masya Allah. Sekali lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, background kita, latar belakang kita, harta kita yang mungkin menjadi kemuliaan di dunia ini ya, tapi memang tidak ada nilainya jika tanpa keimanan ya, dan juga tanpa ilmu tentunya. Maka kemuliaan Abdullah bin Mas'ud ini adalah bahwa beliau ada dalam Islam dan juga bahkan ulamanya para sahabat, keilmuan beliau tidak diragukan dan kedekatan beliau dengan Al-Quran, muamalahnya juga tidak diragukan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan walaupun hanya berasal dari seorang penggembala kambing. Masya Allah. Baik, sahabat Aim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih telah menyimak bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah Taala kita akan lanjutkan pada episode-episode Aim Talk selanjutnya. Dukung kami dengan mensubscribe kanal YouTube kami di Mahat Abdullah Ibn Mas'ud. Kemudian kami juga bisa disimak podcast kami di Aim Talks di Spotify, dan bisa follow Instagram kami juga di Aim_Mahat_Aim. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira atas kesempatannya. Kepada Ustaz juga kami ucapkan jazakumullahu khairan ya Ustaz. Masya Allah. Baik, persoalan ya Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.